Perkenalkan, nama saya Ujang Supriyadi, NRP 221019107 dari kelas 1 D4 Teknik Komputer A. Di sini saya akan membuat video yang akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari alat ini dan bahan-bahan apa aja untuk membuat alat ini. Untuk pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih nama dari alat ini dan gimana cara kerjanya. Nah, untuk namanya sendiri bisa kita lihat berdasarkan alat atau komponen yang kita pakai di alat ini. Alat yang saya pakai kali ini adalah TOSOP sama IC dekade counter 4017. Nah, apa sih fungsi TOSOP di sini? Untuk fungsi TOSOP sendiri dipakai ketika ada sinyal input dari Nah, ketika ada sinyal input dari remote yang diberikan, nah kan di remote sendiri dia mengirimkan sinyal inframerah. Dan untuk TOSOP sendiri dia akan menangkap sinyal inframerah yang diberikan oleh remote ini dan kemudian akan diterima. Dan ketika ada pulse yang masuk atau data yang masuk dari inframerah ke dalam TOSOP ini, maka TOSOP akan mengirimkan data. Ketika remote mengirimkan data atau remote ditekan, maka TOSOP ini akan menerima data yang akan mendeteksi ada sinyal inframerah yang aktif. Nah, ketika ada sinyal inframerah yang aktif, maka di TOSOP akan ada data yang dioutputkan. Nah, dari situ data dari TOSOP akan kita pakai untuk menghidupkan counter ini. Kita pakai IC 4017. Di sini IC 4017 digunakan untuk sebuah counter. Counter sendiri yaitu ketika ada data akan memindahkan data yang ada. Misalkan ketika data yang aktif ada di pin 0, ketika ada data masuk atau ada clock masuk ke dalam IC 4017, maka data output dari pin 0 akan pindah ke pin 1. Nah, di sini bisa kita lihat, sini merupakan tampilan full dari skematik project tersebut. Nah, yang tadi sudah saya jelaskan di sekilas tentang YRM sama TOSOP 1738 YRM-nya, dan ini ada IC 4017. Nah, jika dilihat dari skematiknya di awal, dia itu input baterai atau tegangan sekitar 9 volt. Nah, dari tegangan 9 volt tersebut kemudian masuk ke dioda yang dimasukkan ke IC 7805. Jadi di IC 7805 ini digunakan untuk menurunkan tegangan yang awalnya dari 9 volt kemudian diturunkan menjadi 5 volt. Yang kemudian 5 volt itu digunakan untuk mengaktifkan LED indikator ketika 5 volt itu sudah ada di sini tegangannya. Kemudian 5 volt tersebut juga digunakan untuk mengaktifkan YRM TOSOP 1738 yang saya gunakan. Nah, di sini juga ada LED indikator. Yang LED indikator ini aktif ketika YRM ini menghasilkan output. Nah, output dari YRM ini juga kemudian masuk ke transistor, yang dimana transistor ini digunakan untuk clock dari 4017. Nah, di clock ini juga selain menggunakan transistor yang sebuah switch dari YRM, di sini juga ada push button. Push button ini fungsinya hampir sama seperti YRM untuk memberikan clock, cuma ketika YRM ini menggunakan sinyal inframerah dari remote, untuk push button dia itu ketika kita memberikan clock manual menggunakan push tekan ditekan menggunakan tangan, kita bisa menggunakan push button. Di sini juga ada kapasitor untuk mencegah bouncingnya dari push button di sini. Nah, untuk push button sama transistor ini mengambil tegangan 5 volt dari jalur 7805, dan 5 volt dari 7805 juga digunakan untuk mengaktifkan IC 4017 yang masuk ke VCC, dan IC ini juga nyambung ke groundnya. Ground di sini juga ground dari awal jalurnya seperti ini. Nah, di IC ini outputnya juga diaktifkan, dimasukkan ke LED di sini yang ada 10 buah, juga di sini ada pin reset dan di sini ada pin output. Nah, pin reset ini juga dia untuk memilih. Nah, jika dilihat dari jalur skematiknya,
misal satu pin kita sambungkan menggunakan jumper, maka dia akan nyambung jalur ke reset dari IC tersebut, masuk ke reset di 4017. Nah, kemudian di pin jumper output ini, ketika kita milih salah satu output di 4017 ini nyambung. Nah, ketika dia di atas, ini jalurnya akan nyambung ke output di terminal ini. Jadi, sesuai yang kita pilih di output di sininya. Dan juga di LED yang aktif ini berdasarkan output dari Q0 sampai Q9. Nah, di sini misalkan Q1 aktif, maka jalur Q1 yang LED nyambung ke Q1 maka dia akan aktif. Dan seterusnya sampai Q9. Nah, di sini ada output akhir, ada 4 terminal yang di terminal awal itu ngambil ground dari sini awal yang kita input tadi dari tegangan, dan yang kedua itu ada tegangan 9 volt atau bisa mendekati itu sesuai input awal. Nah, di sini bisa kita lihat jalurnya di paling atas. Nah, di sini dia akan masuk ke input awal yang belum diturunkan oleh 7805. Nah, jadi tegangan di nomor 2 itu sesuai tegangan yang dimasukkan awal di sini. Dan yang ketiga ini tegangan output 5 volt. 5 volt ini dihasilkan dari sini jalur output dari 7805. Nah, bisa kita lihat. Nah, di sini 7805. Dan dijadikan output di terminal ketiga tadi. Nah, untuk terminal akhir di keempat ini, dia adalah output yang sudah kita pilih tadi sesuai jumper di sini. Dia akan dijadikan output di sini di terminal nomor 4. Mungkin itu saja untuk skematiknya. Terus dilanjutkan ke board PCB-nya. Nah, setelah tadi kita membuat skematik sesuai rangkaiannya, nah sekarang dilanjutkan untuk mendesain board PCB-nya. Nah, di sini full view dari PCB-nya yang sudah saya buat. Jadi bisa kita lihat dari komponen-komponen utamanya, yaitu di input di baterai atau tegangan yang 9 volt yang di sini menggunakan terminal 2 pin. Jadi di sini ada IC 7805, IRM. Yang IRM di sini tipenya TSOP 1738 harus button. Nah, untuk pemasangan IRM di sini jadi sama saya dipasang di pinggir, karena ketika IRM dipasang di pinggir jadi lebih ketika ada inframerah itu lebih mudah untuk menangkap. Jadi lebih responsif. Dan ini ada push button juga dipasang di pinggir pojok karena lebih bagus posisinya. Di sini untuk LED indikator IRM sendiri. Di sini LED indikator untuk 7805 ketika rangkaian ini aktif, dan di sini ada IC utama atau sebagai pengatur input dan output yang diproses nanti. Jadi di IC 4017 ini saya posisikan di tengah seperti ini. Dan di sini ada pin reset, pin output diletakkan berjejer, dan di sini ada keterangan reset output sehingga ketika sudah selesai atau nanti proses matching, sini ada value dan namanya, jadi tidak bingung ini untuk pin apa. Dan nanti ini untuk terminal outputnya. Di sini juga ada keterangan dari 1, 2, 3, 4. Jadi misal di satu ini apa, tidak bingung nanti. Nah, untuk wire yang saya gunakan ukurannya untuk wire jalur yang normal. Jadi di sini menggunakan gridnya 1 mm. Nah, seperti ini. Jadi ukuran sis wirenya atau sis board PCB-nya ini menggunakan 1 mm. Jadi untuk setiap wire yang saya gunakan ukurannya itu kita bisa lihat di sini. Nah, untuk ukuran wire sini menggunakan 1,016 mm untuk jalur-jalur yang biasa, yang untuk mengirim data dan data output seperti ini. Dan untuk wire tegangan sendiri sama saya dibedakan, yaitu ukurannya lihat. Nah, jadi 1,6 mm. Jadi untuk tegangan dia lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena memang di setiap ini memiliki arus yang lebih besar dari rangkaian yang lainnya seperti ini. Dan di sini jadi sama saya ditebalkan
bisa jadi kayak double layer seperti ini. Jadi double. Nah, di sini ketika misal di sini di wire ini kan dia itu lancip seperti ini kalau tidak diberi double lurus seperti ini. Jadi usahakan setiap wire-wire yang dibuat ini pengaturannya jadi ditambahkan agar tidak ada wire siku ini. Jadi ditumpulkan mulai misal dari pojok-pojok ini saya tumpulkan setiap pojok, dan setiap di sini juga saya tumpulkan. Nah, di sini fungsi agar ketika nanti proses ngetching tidak terkelupas seperti ini. Oke. Nah, untuk cara kerja dari alat ini sendiri, di sini alat ini menggunakan tegangan input sebesar 7 sampai 12 volt. Kenapa tegangannya dipakai 7 sampai 12 volt? Karena ketika tegangan di bawah dari 7 atau sekitar 1 sampai 6, maka dia ketika tegangan masuk melewati dioda dan IC 7805, maka dia tegangan outputnya akan down atau bisa saja tidak ada tegangan output dari sini. Nah, ketika tegangan inputnya lebih dari 12, misalkan yang dipakai 13 volt atau 14 volt, maka IC dari 7805 dia akan kepanasan atau melebihi batas dari kemampuan si IC tersebut. Nah, penggunaan dioda di sini agar cara kerja dari IC ini atau beban kerja dari IC dia akan dikurangi. Dioda juga digunakan untuk mencegah terbaliknya tegangan input yang kita masukkan. Nah, output 5 volt dari 7805, maka dia akan masuk ke dalam TOSOP. Yang TOSOP sendiri dia membutuhkan tegangan sebesar 5 volt. Sekarang kita coba saja. Kita hidupkan. Nah, anjir. Nah, ketika sudah diberi tegangan, maka lampu indikator akan menyala. Di sini, lampu indikator menyala sebagai tanda bahwa rangkaian atau alat ini sudah aktif. Untuk setiap fungsi kapasitor, di sini untuk mencegah ripple dan membuat tegangan itu lebih stabil, lurus. Di sini ada TOSOP, ada push button sendiri digunakan untuk memasukkan input clock ke dalam 4017. Ini. Nah. Dan untuk transistor digunakan ketika misalkan ada input dari remote. Nah, kita input dari remote, data output dari remote yang sudah masuk ke TOSOP, data dari TOSOP akan dilanjutkan ke dalam transistor, yang dimana transistor menjadi sebuah switch untuk menjalankan clock atau masukkan clock ke dalam 4017. Nah, jadi fungsi dari TOSOP dan push button hampir sama, cuma ketika kita menggunakan push button dia tuh manual, menggunakan input manual seperti ini. Nah, apabila kita ingin memberikan input dari jauh, bisa menggunakan remote. Untuk IC 4017 sendiri merupakan IC counter, yang dimana ketika ada input clock maka akan menjalankan outputnya. Misalkan output awal dia berada di Q0. Nah, ketika ada input clock, misalkan di awal ini kan ada di Q0. Nah, ketika ada input clock
maka dia akan menjalankan ke dalam key 1. Dan untuk di sini ada dua jumper. Yang pertama untuk jumper reset dan yang kedua untuk jumper output. Jumper reset digunakan untuk mengatur reset mana yang akan kita gunakan. Misalkan untuk pada kali ini reset yang saya pasang dipasang ke key 2. Jadi ketika saya masukkan ini, nah dia awal ada di key 0 dan ketika masuk data dia masuk key 1, dan ketika saya masukkan lagi dia akan langsung mereset dan balik lagi ke key 0, dan seterusnya jika saya pindah-pindah. Dan untuk output kita akan memilih di key berapa atau di output data berapa yang akan kita gunakan. Misalkan pada contoh hari ini saya gunakan dia output di key 1. Misalkan kita coba outputnya ya. Saya sudah siapkan sebuah project board, LED, dan resistor untuk mencoba output data dari 4017. Sini yang sudah saya rangkai. Di dalam project board sendiri terdapat resistor yang disusun dalam ground dari LED dan LED positif di sebelah sini. Nah, untuk di data output sendiri urutannya, yang kaki 1 atau pin header nomor 1 dia itu merupakan output ground, dan yang kedua merupakan output VCC sebesar tegangan input yang kalian masukkan. Misalkan di sini antara 7 sampai 12 tergantung input yang kalian masukkan. Misalkan di input sendiri kalian pasang 9 volt, maka di kaki yang ini tegangannya adalah 9 volt. Dan untuk kaki yang ketiga ini merupakan output dari IC 7805 yang bernilai 5 volt. Dan yang keempat merupakan data output yang dihasilkan dari 4017. Nah, untuk percobaan kali ini yang dipakai ground dan data untuk menguji data yang dihasilkan dari alat ini. Nah, untuk kali ini yang saya pakai untuk berupa output toggle. Jadi ketika ada remote masuk dia hidup, dan ketika ada remote masuk lagi dia mati. Nah, untuk kali ini akan saya coba. Ketika ada data masuk, dia akan hidup. Ketika ada data clock masuk lagi, dia akan mati. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata yang saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.